Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel kesayangan kita bersama. Malam ini Pak Ustadz pengen ngebahas mengenai takut mati sebelum waktunya. Kalau bahasa Inggrisnya itu death anxiety, kecemasan akan kematian. Dengan berbagai gejala, misalnya serangan panik, jantung berdebar, gejala fisik, perilaku menghindar dengan menutup diri atau fokus berlebihan. Penyebab umumnya termasuk pada pengalaman traumatis, kesehatan mental, faktor agama, dan rasa tidak berdaya akan hidup ini. Nah, ada juga masing-masing caranya untuk mengatasinya seperti terapi perilaku kognitif, dan relaksasi atau penerimaan diri dan hidup saat ini. Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz bagaimana nih ya menghadapi kehidupan atau menghadapi fenomena baru yang ada di Gen Z ini, death anxiety. Ya Pak Ustadz, mantap Pak Ustadz. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita masih hidup. Karena kalau masih hidup, berarti kita masih bisa punya peluang untuk memperbaiki diri, menghapus kesalahan, dan menambah kebaikan-kebaikan. Malam hari ini saya mencoba banyak orang-orang yang curhat, termasuk diri saya sendiri ya, merasakan ketakutan kalau kita itu meninggal dunia dalam keadaan belum siap. Dipanggil oleh Allah, belum siap. Ini secara umum orang akan takut. Cuman sikap orang itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang berlebihan, ada yang biasa saja, bahkan ada yang cuek. Nah, ini yang kita sebut sebagai penyakit wahan. Mahwal wahnu, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia secara berlebihan sehingga takut mati. Ini penyakit yang hampir semua orang kayaknya terjangkit, nggak mengenal level. Karena semua orang itu dia punya keinginan, nanti kalau bisa saya mati, ibarat cerita sudah komplit. Kalau sudah punya anak, sudah punya cucu, kemudian anaknya sudah mapan, dia sudah tua, udah nggak betah di dunia, meninggal dalam keadaan sujud atau ngaji. Itu kan keinginan orang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semua yang kita inginkan itu dikabulkan. Ada yang begitu, ada yang tidak. Nah, kita mengantisipasi apabila keinginan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita meninggal dunia dalam keadaan semuanya masih berantakan. Ini ya berantakan dalam pengertian dunianya ya. Satu contoh misalnya seorang ayah, kepala keluarga,
menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Istrinya kerja, anaknya kecil-kecil, ada yang masih kuliah, belum ada yang kerja. Sehingga orang tua yang namanya bapak itu menjadi tulang punggung. Penghasilannya semua dari dia. Tiba-tiba meninggal itu. Nah, itu bisa shock. Shock itu. Karena itu pukulan keras. Nah, kekhawatirannya itu bagaimana nanti itu. Selama ini yang menghasilkan uang ya orang yang mati tadi. Tulang punggungnya dia. Tiba-tiba orang yang meninggal pun nggak menyadari itu, bahwa itu akan terjadi. Itu yang saya maksud. Ketakutan setiap diri kita bila kita meninggal dalam keadaan belum siap. Yang meninggal dalam keadaan siap itu ya ada 3 hal. Jadi bekal untuk hidup cukup, artinya kita makan 4 sehat 5 sempurna, tinggal di rumah yang nyaman, nggak ngontrak. Pokoknya hidup bahagialah secara finansial. Terus kita juga punya bekal, nanti kalau meninggal, anak keturunan kita nggak sengsara. Anak sudah pada nikah, udah punya cucu, punya pekerjaan, syukur pegawai tetap, punya usaha. Jadi seolah-olah kita merasa sudah memberikan bekal kepada anak-anak kita secara dunia ya. Kemudian karena kita rajin ibadah, kita menjadi orang baik, kita taat kepada Allah, kita punya cukup bekal untuk menghadap Allah. Idealnya begitu. Jadi ada 3 bekal itu. Bekal untuk bertahan hidup, bekal untuk meninggali orang yang akan kita tinggal, bekal untuk kita menghadap Allah. Nah, pada saat itulah orang akan meninggal dunia dalam keadaan menurut kebanyakan orang meninggal dalam keadaan baik. Ibarat cerita sudah selesai. Tapi kan tidak semua orang begitu. Dalam keadaan dia masih berantakan. Tiba-tiba meninggal. Bagi orang yang tidak berhubungan dengan orang itu, mungkin biasa. Tetangga kita, orang yang menjadi tulang punggung meninggal. Kita nggak begitu terpukul. Paling seketika mengucapkan kasihan ya. Gitu. Contohlah kita punya teman, dulu masih hidup, sekarang sudah meninggal. Hanya beberapa hari aja kita masih berbelasungkawa. Selanjutnya karena itu terjadi terus menerus, teman-teman kita udah pada nggak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ya, kalau orang lain yang tidak ada hubungannya dengan orang yang meninggal akan mengatakan biasa-biasa saja, bahkan kayak nggak kehilangan, karena merasa orang itu kayak masih hidup tapi nggak ada. Biasa sholat jamaah di masjid nggak ada, biasa nongkrong kok nggak nongkrong, nggak ada, biasa. Tapi keluarga itu kejadian yang sangat menyedihkan, karena dia orang yang selama ini menopang kehidupan keluarganya. Nah, yang menjadi pertanyaan setiap kita, orang yang meninggal itu gimana ya perasaannya? Itu. Apakah dia sedih? Apakah dia bahagia di sana? Nah, itu penuh teka-teki. Nah, kita kembali kepada ayat-ayat Allah ya. Pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yakin itu menjadi
suatu keyakinan yang tidak bisa terhapus. Setiap kita pasti akan mengalami kematian. Itu harus diingat, ditanamkan, dan yakin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz yang menjadi ketentuan setiap kita itu datang, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menolaknya. Mengajukan nggak bisa, mengundurkan apa lagi. Al-haqqu al-mautu haqqun. Dengan demikian, kematian adalah sebuah keniscayaan, pasti. Nah, masalahnya, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ini orang yang jarang merenungkan. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya dalam hidupmu, setiap hari, setiap waktu, kamu sedang dikejar oleh yang namanya kematian. Ini yang kadang-kadang kita nggak merasa. Kamu sedang dikejar oleh kematian. Nah, tetapi ada orang yang merasa ketakutan. Ya, yang tadi nggak merasa dikejar, nggak takut. Yang merasa ketakutan yang berlebihan. Ini yang saya maksud, takut kalau kita meninggal dalam keadaan belum siap. Misalnya nih, Allah ngabari itu, hayo kamu menghadap saya. Pasti kita akan memohon, ya Allah, jangan sekarang. Kenapa kata Allah? Anak saya belum punya suami. Oh gitu. Setelah dituruti punya suami. Ayo menghadap saya. Ya Allah, jangan sekarang. Kenapa? Karena suaminya anak saya belum yakin dia bisa menjaga anak saya. Dia kerjanya juga biasa-biasa aja. Nanti kalau dia nakal, jahat sama anak saya, nggak ada yang bela. Tolonglah, tunda. Oke, misalnya nih sebuah analog aja ya, ditunda. Udah mulai sukses, suaminya dilihat baik kepada anaknya yang perempuan. Lalu dipanggil oleh Allah, ini anakmu sudah mendapat suami yang baik, dia punya usaha, ayo kamu menghadap saya. Jangan ya Allah, saya kepingin melihat cucu. Kan gitu. Hanya masalahnya Allah tidak bisa dibegitukan. Gitu loh. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu akan melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Dan keinginan Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Kalau Dia menginginkan kita mati, pasti terjadi kematian. Dalam keadaan siap atau belum siap. Itu. Dalam keadaan siap atau belum siap, kalau Allah sudah menghendaki, maka tidak ada jalan keluar kecuali akan terjadi. Alhamdulillahnya ya, ketika kita merenung tentang hal itu ya, pertama kita juga merasa khawatir ya. Misalnya kayak saya nih, lagi bikin rumah, coba nanti kalau saya meninggal, apakah istri saya bisa melanjutkan? Apakah kalau nanti saya meninggal,
istri saya ikut siapa, kan gitu terus. Gitu loh. Hanya orang-orang yang beriman, yang dia mengetahui tentang hakikat kematian, yang akhirnya merasa dihibur oleh agama. Karena punya pegangan. Hanya orang yang beriman. Itu. Dalam sebuah lagu itu yang dikarang Dodi Dores ya. Hanya iman di dada yang membuatku mampu dan tabah menjalani. Itu diputus sampai situ aja lagunya. Itu luar biasa. Hanya iman itu. yakni percaya kepada Allah bahwa kita bukan siapa-siapa. Idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu, dia cukup berkata terjadi, maka terjadilah. Orang yang beriman sadar betul. Bahkan di ayat-ayat lain kita dihibur oleh ayat Allah, inna narzukukum wa iyyakum. Inna narzukukum wa iyyakum. Inna narzukuhum. Sesungguhnya akulah yang memberi rizki mereka, wa iyyakum juga kepada kamu. Nah, kesalahan kita seolah-olah yang memberi rezeki, yang menjamin tentang kelangsungan hidup keluarga kita itu kita. Sehingga dalam simulasinya itu kalau saya nggak ada, sepertinya akan kacau itu. Wah, kalau saya mati, bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Kita tidak sadar ketika kita belum lahir, bagaimana perjalanannya. Kita juga nggak sadar. Ternyata setelah jadi orang tua cukup lama, dulu orang tua kita mengkhawatirkan kita. Sekarang kita mengkhawatirkan anak kita. Padahal faktanya, kita sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu, bahkan sekarang kita malah memimpin istri kita, anak kita. Nah, berarti nanti ketika kita nggak ada, anak keturunan kita juga akan estafet. Gitu loh. Jadi jangan khawatir berlebihan dan pelajarilah keimanan kepada Allah, terutama soal-soal yang berkaitan innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya ketahui oleh kamu, kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menyetop. Itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak apa aja. Nah, kalau sudah menyadari itu, kita bukan siapa-siapa, kita bukan penentu keberhasilan rumah tangga kita juga bukan satu-satunya yang orang akan menentukan kehidupan keluarga kita, bukan. Kita akan menyadari, mungkin kita nggak ada. Bahkan kehidupan keluarga, anak kita, keturunan kita lebih baik. Bisa jadi. Nggak usah terlalu pede gitu. Selama ini yang mencukupi saya. Bagaimana kalau saya nggak ada? Ini kayak orang yang rajin adzan itu. Ngomong sama saya. Itu orang-orang pada nggak mau adzan. Kalau saya nggak datang,
nggak ada yang adzan tuh. Nah, ketahuilah sebelum dia datang dulu sudah ada adzan. Bahkan sebelum orang itu lahir, masjid ini sudah ada yang adzan. Kenapa dia ngomong begitu? Kalau nggak ada saya, wah, emang itu siapa? Kalau nggak ada saya, maka nggak akan bisa begini. Hah, kalau nggak ada kamu malah akan lebih bagus. Kan bisa jadi. Karena ada kamu ya kualitasnya kayak gitu. Sadari itu. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya dalam permainan, kendali, genggaman, tangan Allah. Maka jalani aja hidup ini. Jalani dengan penuh keyakinan. Jangan berbuat salah, terus berbuat baik. Secara syariat, kita diperintahkan menjadi bapak yang baik. Jalanin aja lah. Tapi jangan sekali-kali mengatakan, kalau saya nggak ada, kalau saya nggak begini, ya, kalau bukan saya, gitu. Jangan. Kita itu bukan siapa-siapa dalam kehidupan ini. Cuma kita diperintahkan oleh Allah, sebelum kita meninggal, siapkan 3 hal. Pertama, siap bertahan untuk hidup secara layak. Punya sandang, punya papan, punya penghasilan, itu wajar. Bertahan, bekal bertahan untuk hidup. Yang kedua, kita akan menyiapkan bekal untuk anak-anak yang akan kita tinggal. Atau orang-orang yang akan kita tinggal. Karena itu menjadi amal jariyah. Pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang terakhir, bekal kita menghadap Allah. 3-tiganya ini harus balance. Bekal bertahan hidup, bekal untuk anak-anak, istri, dan orang-orang yang kita kasih bila suatu saat kita mati. Artinya, kalau kita masih punya utang, ya catat itu. Tolong pikirkan. Jangan meninggalkan mereka dalam keadaan kita meninggalkan utang. Berarti kan mereka berat. Minimal tidak utang lah. Syukur kemudian mereka dibikinkan rumah, tempat usaha, pendidikan yang layak. Agar mereka seandainya kita nggak ada, bisa bertahan. Sebenarnya bekal untuk orang-orang yang kita kasihi sebelum kita meninggal. Atur waktu, atur keuangan, supaya ketiga hal ini berjalan dengan baik. Makan, ya seadanya. Karena kan prinsip kita, hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk bisa bertahan hidup. Untuk bisa fight dalam hidup. Kadang orang itu royal, lagi-lagi punya duit, dia makan kemana-mana. Kayak hidupnya untuk makan. Nggak nabung, nggak untuk menyelengin nanti keperluan lain. Ya, hidupnya itu. Padahal prinsipnya sebetulnya, kamu makan biar bisa bertahan hidup. Yakinlah bahwa yang membuat gizi, yang membuat kenyang, itu bukan makanan, tapi Allah. Ya. Ketika kamu makan segala sesuatu yang halal, meskipun menurut orang-orang tidak bergizi, insya Allah akan barokah. Daripada makan yang bergizi, tapi boros. Apa aja dibeli. Pada saat nggak punya duit, bingung. Kebiasaannya makan enak,
pas lagi miskin, nggak punya apa-apa, sedih. Padahal bagaimana caranya kita bertahan hidup sehingga kita perlu makan. Demikian yang lain. Bertahan untuk hidup, bukan hidup untuk mewah-mewahan. Karena kalau kita royal, mewah, pamer, yang rugi kita sendiri. Tetangga yang kita pameri malah ketika kita bangkrut karena boros, ketawa mereka. Hah, itu. Jadi bertahan untuk hidup. Namanya kita berjuang mencari bekal hidup. Dan jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu nanti jadi tomak. Cukup dalam bahasa Arabnya itu kita minta pada Allah rizki yang barokah. Meskipun sedikit tapi mencukupi. Kemudian anak-anaknya kita siapkan, anak istri. Pahamkan dia tentang keimanan pada Allah. Ingat Imam Syafi'i dalam satu syair yang mengatakan, Idzal imanu doa fala amana. Ketika mereka tidak punya iman kepada Allah, pasti sekaya apapun hidupnya nggak akan aman, nggak akan amanah. Itu. Jadi beri bekal dia, dan bekal yang paling bagus adalah takwa. Dan ketakwaan itu perlu ilmu. Sehingga kesimpulannya, jadikan anak-anak kita pinter. Pinter. Sehingga kalau orang udah pinter, punya skill, punya keterampilan, ditinggal oleh kita, bisa mandiri. Jangan dikasih sawah 1 hektar, sementara dia nggak pinter, malah kita meninggal dijual. Karena dia nggak bisa memanage uang, habis. Tapi kalau ilmu, enggak. Ajari dia nyapu yang benar, nyetrika yang benar, nyuci yang benar. Kemudian dia masak, yang perempuan bisa masak. Kemudian keterampilan yang lain, skill. Dia punya ilmu khusus, tata boga, ilmu apa, untuk dia bertahan. Suatu saat kita nggak ada, dia sudah bisa mengaplikasikan ilmu itu. Dan yang terakhir, kalau kita melihat bahwa sehari semalam ada 24 jam. Bagi 3 coba. Kan ketemu angka 8. Mestinya 8 jam kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. 8 jam kita bisa memenuhi kebutuhan untuk anak keturunan kita akan kita tinggalkan. 8 jam adalah untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh begitu? Boleh juga dengan teori 8-3. Sekolah, cari ilmu, ya, selama 1/3 waktu. Berarti minimal sampai sarjana. 21 tahun kan. Kemudian bekerja untuk menyiapkan kehidupan, menghasilkan rezeki, ya. Dengan bekerja kita dapat upah. Untuk apa? Ya untuk meninggalkan bekal. Dan ibadah, sisa waktunya 8 jam. Baca Quran, ngaji, sholat, berbuat baik, menolong orang, 3-tiganya akan kena. Nah, kalau istilah bekerja, maka 8 jam kita untuk istirahat. Ya. Karena umur manusia itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Seperti Nabi Muhammad SAW berumur 63. Dan umatnya akan sekitar itu. 20 tahun untuk cari ilmu, 20 tahun untuk bekerja,
20 tahun untuk ibadah. Atau dalam sehari semalam, cari ilmu, kerja, dan ibadah. Itu. Terima kasih. Mudah-mudahan saya yang juga sering ya membayangkan, sehingga khawatir juga itu. Kalau saya meninggal, terus anak istri saya gimana ya? Tapi sekarang saya sudah dengan sakit yang sudah mulai ada tanda-tanda gitu, pasrah ajalah, pasrah pada Allah. Karena memang kita bukan siapa-siapa. Justru insya Allah dengan kita berpasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan banyak jalan keluar, kemudahan-kemudahan. Pikiran kita nggak stres, karena memikirkan yang bukan urusan kita. Itu kan urusannya Allah. Ngapain urusannya Allah kita pikirin? Ya, kita cukup memikirkan bahwa kita hambanya Allah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya kekuatan akan datang ketika dibantu oleh Allah. Tiada kekuatan kecuali atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, tapi koreknya di dalam. Udah biarin, nanti saya ngambil sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.